Jadi kita akan mendalami lagi tuh widget apa aja sih yang ada di Flutter dan apa aja yang bisa kita lakukan gitu di dalam Flutter. Oke. Pertama kita di sini kan sudah kita buat ya kemarin. Kalau kita run, dia akan menampilkan tampilan yang kita kemarin buat. Ada image, ada teks dengan custom font, lalu ada counternya ya. Nah, kita akan buat tampilan baru di dalam Flutter ini. Jadi kita akan buat tampilan kosong. Lalu kita akan membuat sebuah UI. UI-nya mungkin kita akan bikin 3 menu ya, 3 menu dengan menggunakan bottom navigation bar. Jadi bottom navigation bar itu merupakan menu yang ada di bawah ya. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, biasanya rata-rata aplikasi punya bottom navigation bar. Jadi itu menu yang berada di bawah ya, di bawah sebelah sini. Nah, jadi kita pertama-tama kalau misalnya ingin membuat sebuah halaman baru di Flutter, kita masuk lagi ke sebelah kiri ya, ke folder lib ini. Lalu kita bikin folder lagi supaya kita bisa pisahkan. Itu kita bikin folder namanya pages. Nah, lalu kita buat satu UI, satu file. Kita namakan main underscore page. Jadi kita biasakan bedakan ya untuk widget yang merupakan UI atau page dari halaman Flutter itu kita pakainya page underscore page. Kalau misalkan widgetnya hanya digunakan untuk sebagai seperti text field atau sebagai custom button atau apa, itu nanti kita bedakannya di main underscore apa gitu. Nanti di sini misalkan kita bikinnya custom button, nanti di sini kita tinggal tulis saja button ke widget gitu. Jadi kita bisa bedakan yang mana yang merupakan sebuah page di dalam Flutter, yang mana yang merupakan sebuah widget kecil ya, widget komponen. Lalu kita menggunakan stateful. Jadi jika kosong seperti ini halamannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor material ya. Jadi kita lakukan import material. Ini ya, yang package Flutter slash material.dart. Setelah itu biasanya kalau di Visual Studio Code itu, jika kita hanya mengetik st, dia akan muncul pilihan untuk memulai page-nya dengan stateful atau stateless. Nah, ini kita menggunakan stateful karena bottom navigation bar itu dinamis. Jadi dia akan berubah-ubah ketika kita menekan menu sesuai yang kita inginkan. Di sini stateful. Lalu kita namakan pages-nya dengan nama main page. Karena ini main-nya ya, yang menyimpan bottom navigation bar-nya. Lalu jangan lupa ini di dalam build kita ubah kontainernya menjadi scaffold. Lalu di dalam scaffold itu banyak pilihannya sebenarnya. Bisa kita masukkan app bar. Jadi app bar ini akan ada di semua page nanti ya di menunya. Kita ambil app bar, terus kita masukkan app bar-nya, masukkan title-nya. Untuk title kita coba masukkan app coba gini ya. Ini harusnya teks. Nah, ini jika ada warning seperti ini, yang ada biru-birunya ini, ada underscore biru-biru ini, kita tinggal nambahkan aja konstanta di sini. Karena di Flutter sudah bisa mendeteksi apabila si widget ini konstan atau dinamis. Nah, kalau konstan dia wajib menggunakan const ini di depan widgetnya. Seperti itu. Lalu
sebelum kita masuk ke button navigation bar, kita membuat dulu variabel. Jadi variabel itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, variabel itu tempat menampung data sementara ya. Jadi sini kita bikin dua variabel. Yang pertama kita bikin variabel untuk indeks dari button navigation bar-nya. Ini. Lalu yang kedua kita bikin list dengan tipe data widget untuk menampung pages-nya ya, list pages-nya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita daftarkan dulu nih pages apa aja yang ingin kita masukkan ke dalam menunya. Misalkan contoh kita bikin 3 page kali ya. Jadi ada home page. Lalu ada profile. Satu lagi apa ya? Mungkin history ya. Oke, seperti ini. Lalu masing-masing kita set dulu untuk menggunakan stateful ya, masing-masing. Karena rencananya ini ke depannya akan kita gunakan juga untuk halaman-halaman yang sifatnya dinamis ya. Jadi ini stateful. Kita isi dengan home page. Oke. Hasilnya diisi dengan scaffold. Kita isi body-nya dengan teks sederhana dulu ya. Menggunakan teks. Misalnya ini home page. Oke, lalu kita kalian konstan. Kita masukkan konstan di sini. Oke, lalu lakukan hal yang sama kedua page lainnya ya. Di history juga sama. Kita lakukan import. Di copy paste aja biar cepat ya. Jangan agak sulit ternyata untuk mengganti apa namanya. Import material. Lalu stateful lagi. Nama history page ya. Lalu kita copy paste untuk build-nya. Ini kita kasih nama history page. Lalu satu lagi profile. Oke, jadi kita sudah punya tiga page ya, 3 page dengan nama home page, lalu history page, lalu ada satu lagi profile page. Nah, setelah kita punya 3 halaman yang menjadi menu nanti di bottom navigation bar-nya, lalu di main page-nya kita tinggal daftarkan aja 3 halaman ini di dalam list pages. Jadi sini tinggal daftarkan aja home page ya, home page. Lalu history page. Dan satu lagi profile page. Nah, ini seperti ini. Oke, didaftarkan menggunakan konstan juga. Lalu kita masukkan bottom navigation bar di sini. Di dalam scaffold kita tinggal mengetik saja bottom ya. Nanti dia ada bottom navigation bar. Nah, seperti ini ya menunya. Lalu kita masukkan widget bottom navigation bar-nya. Nah, ini ya. Nah nih, bottom navigation bar. Lalu sini ada item. Nah, kalau misalnya ingin tahu item ini isinya harusnya apa, nanti di hover aja di bagian ini, nanti dia akan muncul list bottom navigation bar items.
Tapul dulu. Jadi di sini tinggal kita bikin list item navigation bar item. Seperti ini, lalu bottom navigation bar itemnya dimasukkan. Nah, di sini tinggal kasih dikasih icon ya, icon atau label. Jadi kita bikin 3. Nah, ini seperti ini. Lalu diisi aja dalamnya, misalnya untuk home kita bikin icon Nah, supaya kita tahu icon apa aja sih yang ada di Flutter. Kan kalau seperti ini dia agak panjang ke bawah ya, kita harus scroll. Biasanya base-nya itu dari material design kan untuk Flutter. Jadi saya biasanya cari iconnya itu di material design icons.com. Tapi karena dia sudah dipindahkan, dia akan generate lagi. Nanti akan masuk ke sini ya, ke dalam material design icons.com. Ini saya kopikan linknya. Ada di chat ya, di chat Zoom. Nah, di sini kita bisa cari icon apa yang kita butuhkan. Tapi memang nggak semuanya bisa ada ya namanya, nggak sesuai juga. Tapi kita bisa melihat home itu seperti apa bentuknya, atau kita mau nyari icon-icon seperti person atau seperti warning. Ini bisa kita lihat di sini. Misalnya kita download juga bisa custom font di sini. Misalkan kita yang account circle ini, nah ini kita bisa lihat dia ada aliasnya, ada tag-nya apa, lalu kita bisa diunduh juga ya. Banyak ininya formatnya. Biasanya saya mencari icon di sini. Lalu kita balik lagi ke dalam code-nya, akan menggunakan, ini salah. Jadi icon dalam kurung, baru icons. Nah, ini baru kita cari icon yang ingin kita pakai. Ini saya menggunakan home. Oke. Lalu di dalam button navigation bar juga ada namanya label. Labelnya kita isi dengan home. Lakukan hal yang sama. Sisanya ya, kedua navigation button yang lain. Terus kita tinggal ubah saja. Nah, ini karena dia konstan semua, jadi kita hapus yang ini dan kita masukkan ke dalam sini ya. Oke. Lalu yang kedua itu dia history mungkin kita kasih history sih kayaknya ada ya. Oh ya, ada history ada, lalu ada profile kita kasih person. Story profile. Nah, jika sudah seperti ini, setelah button navigation bar ini, nah setelah ini ya, setelah itemsnya, kita tambahkan lagi untuk on tab, atau mungkin saya cari selected. Oh ya, yang on tab ya. Lalu kita nah, saat bottom navigation ini di tab, dia akan nge-return value yang berupa index. Itu nanti index itu kita akan gunakan untuk memilih dari array yang ada di atas ini, array yang dari list pages ini.
Tuh. Nah, setelah di bottom navigation bar, di bawahnya kita masukkan body-nya ya. Body-nya merupakan list pages yang tadi dengan selected menu. Nah, kita cobakan dulu supaya oh ya, belum kita masukkan ya ke dalam sini. Ini nggak akan berubah harusnya. Nggak akan berubah karena kita belum ubah di sini ya, di dalam main.dat-nya. Kita ubah dulu home-nya ya, home yang ada di sini. Ini kan masuk ke my homepage ya yang ada di bawah sini. Nah, kita ubah ini menjadi ke main page. Nah, seperti ini. Oke, harusnya dia berubah jadi seperti ini. Jadi di sini di bawah ya ada history, ada profile. Nah, ini belum bisa berubah karena memang belum kita set ya untuk perubahannya. Kalau di main page ini saat on tab kita masukkan set state karena kita akan refresh UI-nya. Lalu kita ubah selected menunya menjadi value. Nah, ini kita coba lagi. Dia udah berubah tapi bagian bawahnya sebelum berubah ya. Nah, ini udah berubah nih page-nya. Dia berarti tandanya on tab-nya berhasil. On tab dari bottom navigation ini berhasil. Tapi bagian bawahnya ini kita harus ubah lagi supaya bisa berubah warnanya ketika dipilih. Di navigation bar item ini ada yang namanya current index ya. Jadi di sini di current index ini diisi dengan selected menu tadi yang merupakan variabel yang bertipe integer. Seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan ya selected menunya. Dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita isi di sini. Jadi begitu diisi di on tab ya, di on tab itu pada saat diklik ya, di on tab itu di on tab, lalu akan melakukan set state, berarti kita akan merefresh UI-nya. Set state itu digunakan untuk merefresh UI ya. Lalu kita masukkan value yang baru ke dalam selected menu. Jadi selected menunya kan, misalnya kita klik yang history, berarti kan dia indeksnya 1 ya. 1 masuk ke sini, 1 ke value masuk lagi ke selected menu masuk ke current index. Nah, kita coba hasilnya. Nah, ini ya, sudah berubah sesuai apa yang kita klik. Jadi sudah kita klik yang home, yang history, yang profile, ini sudah menyesuaikan halamannya nih. Oke, ini udah oke, berarti kita udah berhasil menggunakan bottom navigation bar. Lalu kita coba di halaman home ini. Jadi kita jika sudah selesai di bottom navigation ini, kita pindah ke homepage. Nah, di sini kita baru melakukan UI ya, mengerjakan UI atau halaman yang kita sudah set sebelumnya. Jadi di sini kita hapus lagi. Biasanya jika saya cara UI-nya dipisahkan ya, jadi di scaffold itu hanya sebagai inisialisasi saja. Misalnya saya bikin satu lagi function dengan nama body, lalu kita masukkan konteks. Jadi di sini saya bikin saya memanggil satu function ya di sini. Jadi kita akan melakukan UI di satu function itu. Lalu kita bikin fungsinya di bawahnya dengan nama body ya. Lalu masukkan build context, karena build context ini kita harus ada di dalam UI-nya. Jadi kita masukkan konteksnya gini, seperti ini. Lalu kita return. Nah, untuk memulai suatu aplikasi biasanya dibungkus dengan scroll dulu ya, scroll view dulu. Jadi jika UI-nya itu panjang bentuknya, itu akan otomatis menjadi UI yang bisa di-scroll. Jadi kita menggunakan single child
Scroll view. Nah, ini fungsinya untuk membungkus satu view yang ada di dalamnya menjadi halaman yang bisa di-scroll gitu. Lalu kita masukkan child, dan kita masukkan untuk UI-nya dari atas ke bawah, kita masukkan kolom ya. Karena kolom itu fungsinya untuk membungkus UI-nya dari atas ke bawah. Lalu di sini masukkan children. Ya, kita masukkan dulu teksnya. Ini. Oh, ini error karena ada konstanta ya. Nah, kalau udah seperti ini dia dianggapnya dinamis ya scaffold-nya. Jadi jika dinamis ini konstantanya dihilangkan saja. Ini kita coba cek halamannya. Nah, dia sudah muncul ya, Hello Frozen. Kalau kita ganti dia bakal menghilang juga. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin menambahkan satu kotak ya. Bentuknya agak rounded ya di sekitarannya. Jadi kita menggunakan card. Ini banyak juga ininya untuk isinya ya. Kita masukkan child-nya. Kita masukkan teks. Kita masukkan ya, kita masukkan teks saja. Menu ya, kita save, dia akan muncul seperti ini ya. Karena ini kurang bagus kelihatannya, kita masukkan padding. Oh ya, untuk padding, saya udah banyak cara untuk padding, bisa langsung di dalam widgetnya, tapi tergantung widgetnya juga. Untuk di card ini dia tidak ada padding ya. Nah, tidak ada, adanya margin. Jadi perbedaan padding dan margin itu, kalau padding itu jarak dari sisi terluar widget ke dalam. Kalau margin itu jarak dari sisi terluar widget ke luar lagi gitu, ke widget lainnya. Jadi perbedaannya cukup bisa terlihat kalau bisa misalnya kita gunakan padding dan margin ya. Lalu di sini kita tambahkan ya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan padding, itu kita bisa tambahkan di child-nya ya. Di teks ini kita klik buah lamnya, lalu masukkan padding yang ada di sini. Wrap with padding. Kalau sudah, dia akan munculkan contohnya seperti ini. Ada padding konstanta edge insert .all. Nah, ini perintah untuk melakukan padding ya. Di sini kita tinggal set aja. Kelipatan 8 atau 16. Nah, nanti dia akan seperti ini bentuknya. Misalkan ini terlalu mepet nih satu halaman ini. Nanti kita masukkan padding ini di kolom ini ya. Masukkan padding di sini, masukkan ininya, value-nya 16. Lalu dia akan ada jarak seperti ini. Nah, itu kolom ya. Kolom itu fungsinya seperti itu, dari atas ke bawah. Dia pasti atas ke bawah. Lalu selain kolom, untuk dari kiri ke kanan, itu ada namanya row. Sama penggunaannya, hanya beda di dalam kolomnya aja. Jadi di sini tinggal dikasih row. Nanti dia akan berubah dari kiri ke kanan. Seperti itu. Lalu, jika ingin styling kolom dan row, misalkan di sini ada tiga atribut yang bisa kita custom. Ada main axis alignment, lalu ada cross axis alignment, dan juga ada main axis size. Jadi fungsinya untuk yang main axis alignment ini, dia fungsinya untuk spasi ya, atau pengaturan layout di dalam row. Kalau misalkan main itu sesuai dengan widgetnya. Jadi kalau misalnya mainnya di row, berarti mengatur dari kiri ke kanannya. Kalau misalnya main axis-nya di kolom, itu berarti dari atas ke bawah. Jadi misalkan main axis alignment-nya kita ubah ke space atau ke center ya. Dia akan otomatis ke tengah seperti ini. Lalu kita ubah menjadi N, dia akan ke ujung kanan. Lalu jika kita kasih space around, dia dikasih space yang sama ya, antara kiri dan kanan. Jadi
nanti tata letaknya akan simetris jaraknya. Lalu ada lagi space evenly. Jadi space evenly itu lebih, jadi kiri ke kanannya yang sama ya, bukan dari sini ke sininya sama. Kalau yang calling around, dia dari sini ke sininya juga sama nih, ke kirinya juga sama. Oh, ini hanya dari 2 item saja, seperti itu. Lalu ada space between. Jadi ini seperti jauh-jauhan ya si widgetnya. Jadi satu di ujung kiri, satu di ujung kanan, seperti itu. Di kolom pun sama. Kalau misalnya kita menggunakan kolom, nanti dia space between dia kalau kolom itu tidak banyak sebenarnya sih. Jadi hanya kita kalau center dia akan ke tengah, tapi karena UI-nya hanya segini ya, UI yang kita punya hanya segini, makanya dia tidak terlalu berpengaruh, kecuali kita tambahin untuk size dari height-nya, menggunakan main axis size yang max. Itu pun nggak terlalu berpengaruh kalau misalkan itemnya hanya 2. Jadi untuk yang kolom ini dia akan berpengaruh ketika si children-nya sudah bisa mencapai bawah page-nya ya, mentok gitu ke bawah, dia bakal berpengaruh tuh si itemnya yang tadi kita main axis alignment-nya ya. Kalau misalnya kolomnya pengen di tengah gimana nih? Nah, kan kita nggak bisa diketengahin, kecuali dikasih center masing-masing ya, masing-masing item di sini. Dikasih center satu-satu, center seperti ini, satu-satu gitu setiap item. Nah, itu kan tidak efektif ya. Jadi kita biasanya menambahkan satu atribut yaitu cross axis alignment. Jadi cross axis alignment itu mengatur alignment tapi yang bertolak belakang dengan widgetnya. Jadi kalau misalnya kolom itu dari atas bawah, berarti cross axis alignment itu mengatur kiri ke kanannya gitu. Ini sama isinya seperti ini, cross axis alignment. Misalnya kita set center, lalu kita ya ini untuk kolom ini emang harus di set dulu si width sama height-nya supaya bisa kita lihat dia center atau di end ya. Jadi kita tambahkan dulu size it box. Ini gunanya untuk mengatur kotak ya, mengatur kotak, memberikan kotak ke dalam child yang kita buat. Ini kita tambahkan width, lalu untuk menambahkan width sesuai dengan device-nya ya, width device-nya, maka perintah yang digunakan adalah media query of context size width. Jadi kita mengambil width dari device yang kita jalankan. Misalkan ini yang Windows ya. Jadi kita ambil width dari kiri kanan. Kalau sudah dia akan ke tengah ya. Karena kita tadi udah set cross axis alignment-nya ke center. Misalnya kita hilangkan, ya kalau kita hilangkan default dari kolom itu sebenarnya udah ke center sih. Udah ke tengah sih. Ini default dari kolom itu dia di tengah. Makanya biasanya kita tambahin start supaya dia ke kiri, atau tambahin end supaya dia ke kanan. Seperti ini. Kalau main-nya kita tambahin height untuk kita lihat apakah main-nya bisa bekerja atau tidak. Ini sama caranya, hanya saja bedanya di sini pakai height. Lalu kita ubah di sini pakai main axis alignment. Coba dengan center. Nah, dia akan ke tengah ya. Dia akan ke tengah. Kalau misalnya pakai space between, harusnya saling berjauhan. Tapi ini terhalang oleh button navigation bar. Karena terhalang, ya jadi harus di-scroll tuh dari atas ke bawah. Itu untuk space between. Lalu ya sisanya sama. Di space around itu space-nya sama. Space evenly ini antar itemnya yang sama nantinya.
Dan yang biasanya adalah yang start ya. Pengen kalau salah ada. Jadi di bawah. Jadi kita pakai yang start supaya dia tetap di atas. Oke.